Dialah Allah Asy-Syahid yang maha menyaksikan, yang pandangannya tak terbatas melihat hambanya. Ialah Allah As-Sami yang maha mendengar apapun yang kita ucapkan, bahkan terlintas di hati kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk yang mulia baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salam salawat pun sampai kepada kita umatnya yang senantiasa patuh dan setia dengan sunnah-sunnahnya. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengurus dan jemaah yang selalu mengingatkan saya untuk mengisi jadwal rutin hari Selasa subuh. Mohon maaf, baru sekarang Allah takdirkan kita bisa bersua kembali selepas bulan Ramadan. Alhamdulillah. Pada kesempatan subuh hari ini, saya ingin kembali untuk bermuzakarah, saling mengingatkan di antara kita. Jadi apa yang saya sampaikan sebetulnya ini mengingatkan diri saya, dan mudah-mudahan juga dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus tanpa henti-hentinya memberikan limpah nikmatnya kepada kita. Diberikannya kita kembali kesempatan hidup, diberikannya kita nikmat sehat, diberikannya lagi kita nikmat kecukupan, nikmat ketenangan, ketentraman, nikmat keamanan, Masya Allah, nikmat pasangan hidup, anak keturunan, dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ada satu nikmat, hadirin, yang menjadi nikmat paling penting dalam kehidupan kita, yang harus kita jaga, kita pelihara. Bahkan Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW memberikan nasihat khusus, pesan khusus untuk menjaga nikmat ini agar senantiasa ada dalam kehidupan kita, karena nikmat inilah yang akan membuat hidup kita di dunia selamat, bahagia, dan mulia, dan lebih-lebih lagi nanti di dalam kehidupan di akhirat untuk selama-lamanya. Apa itu nikmatnya? Inilah nikmat terpenting dalam kehidupan kita, yaitu perkara iman, perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman ini ada di dalam hati kita, hadirin, iman ini baik, maka bagi orang yang mendapatkan keimanan ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan banyak kebaikan. Jikalau iman ini Allah karuniakan kepada orang yang kaya, yang Allah takdirkan mendapatkan kelebihan harta, maka kekayaannya akan membawa dia dalam kebaikan. Sedekah, zakatnya terjaga, banyak orang yang terbantu dengan keberadaannya, Masya Allah. Dengan kekayaannya akan mengantarkan dia menjadi orang yang dicintai Allah, selamat dunia, selamat akhirat. Begitu pula sebaliknya, kalau iman ini ada pada hati orang yang miskin sekalipun, yang sedang kesusahan, yang sedang kekurangan, Masya Allah, maka iman ini akan menyelamatkan hidup orang tersebut. Dia akan bersabar dalam kemiskinannya, dia akan bersabar dalam masalah hidupnya, dia akan teguh dalam masa kesulitannya, dan tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan iman yang ada dalam hatinya, hidupnya tetap mulia, selamat dunia, bahkan kelak sampai di akhirat selamanya. Begitu pula kalau iman ini ada di hati orang yang diberikan kekuatan fisik, sehat, muda, kuat, maka kesehatannya akan membuat ia semakin meningkat kebaikannya. Kekuatannya, masa mudanya akan membuat ia semakin banyak amal solehnya. Begitu pula hadirin sebaliknya, kalau iman ini diberikan kepada orang yang diuji sakit, sakit apa saja, sakit yang paling ringan bahkan sampai yang paling berat, tertusuk duri, sakit gigi, sakit jantung, stroke, kolesterol jantung, macam-macam.
apapun masalah sakitnya, kalau imannya bagus di dalam hati orang tersebut, maka sakitnya pun akan membuat ia semakin dekat dengan Allah. Ia akan bersabar menjalani takdir sakitnya, karena ia yakin setiap sakit itu menggugurkan dosa baginya. Maka kalau imannya semakin baik, yang tadinya sabar meningkat jadi syukur dengan sakitnya. Alhamdulillah, untung Allah berikan sakit gigi, jadi kata-kata terjaga. Untung Allah berikan sakit berat, jadi tidak bisa berbuat maksiat misalkan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah pentingnya iman ini kita jaga. Maka kualitas iman ini betul-betul harus kita perhatikan, hadirin. Alhamdulillah, kita sudah merasakan sama-sama bagaimana Allah mendidik kita untuk senantiasa iman ini semakin meningkat. Ini nampak dalam keseharian kita. 2 bulan lalu kita sama-sama menikmati 1 bulan yang mulia, 1 bulan yang agung, 1 bulan peningkatan iman. Suasana iman nampak kala itu di bulan suci Ramadan. Kalau iman kita bagus, lihat ketaatan kita semakin bagus. Bahkan nampak azan berkumandang 1 jam lagi, kita sudah bersiap dengan bersuci, mandi, persiapkan diri, Masya Allah, bergegas untuk menuju ke masjid. Persis seperti kita sedang di Baitullah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. 1 jam, 2 jam sebelum azan kita sudah berangkat ke masjid. Di bulan Ramadan itu pula yang kita rasakan di tempat kita ini. Alhamdulillah, masjid kita ramai, penuh. Masjid raya besar ini ramai, penuh jamaah, Masya Allah. Inilah tanda di antara meningkatnya keimanan. Ketaatan kepada Allah meningkat. Mudah sekali kita dalam berbuat kebaikan. Membaca Al-Quran mudah, bangun malam mudah, mau bersedekah mudah. Ramadan, kita lihat suasananya Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri meningkatnya iman berikutnya apalagi kata Nabi, kalau kita ditakdirkan oleh Allah mampu berbuat kebaikan, amal soleh, lalu hati kita senang. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa berbuat ini, buat ini, buat ini. Nah, ketika berbuat amal soleh, amal kebaikan, hati kita gembira, meningkat iman kita. Lalu ketika kita berbuat maksiat, contoh misalkan terlambat sholat berjamaah, atau mungkin terpeleset mata lihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, hati kita merasa sedih, merasa bersalah ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Kata Nabi, ciri-ciri orang seperti ini maka ada iman di dalam hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi kita memberikan nasihat khusus agar senantiasa kita memelihara iman kita. Jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Setiap saat hadirin, kita sebetulnya mau sepanjang hari ini Ramadan terus, supaya suasana imannya nampak terjaga terus. Tapi tidak mungkin Bapak hadirin yang mulia, Ramadan hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Tapi keimanan ini kita bisa terus pertahankan, bahkan kita tingkatkan, agar senantiasa suasana Ramadan bisa dilanjutkan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Maka Nabi sampaikan, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Perbaharui, perbaiki, renovasi. Seperti masjid kita ini, Masya Allah, perbaharui. Setelah diperbaharui makin cantik. Begitu pula iman kita seharusnya perbaharui terus. Kenapa? Karena iman ini yazid wa yanqus, naik turun, bahkan keluar masuk. Kadang kita malas ke masjid, itu tanda iman sedang menurun. Kadang tiba-tiba kita jadi seke, jadi pelit, mungkin sedang menurun juga. Kadang kita malas untuk bangun malam, bangun tahajud, malas untuk zikir, malas dengan baca Al-Quran, Masya Allah, malas berbuat kebaikan. Ini tanda-tanda iman kita sedang menurun hadirin. Maka Nabi katakan, perbaharui iman kalian.
Maka sahabat bertanya, "Qila wa kaifa yajaddidu imanana ya Rasulullah?" Katakan kepada kami ya Rasul, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Maka Nabi yang mulia menyampaikan nasihat, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Alim ulama memberikan penjelasan makna dari perbanyaklah ucapkan la ilaha illallah ini. Pertama, banyak berzikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan hanya Allah, tidak ada yang bisa menolong hanya Allah. Maknanya demikian kurang lebih. Tidak ada yang bisa memberi madarat kecuali Allah, tidak ada yang bisa mencelakai kita tanpa izin Allah, tidak ada yang bisa membuat kita sengsara kecuali atas izin Allah. La ilaha illallah. Baik buruk apapun yang terjadi, semuanya terjadi atas izin Allah. Hadirin, lebih jauh lagi ulama memberikan nasihat penjelasannya. Makna perbanyaklah ucapan la ilaha illallah, banyaklah berfikir tentang kebesaran Allah, banyaklah mendengar tentang kebesaran Allah, banyaklah melihat tentang kebesaran Allah, banyaklah merenungkan tentang kebesaran Allah, sehingga kebesaran Allah berkesan masuk di dalam hati kita. Jadi kalau ada apa-apa, Allah lagi, Allah lagi, Allah terus. Tidak akan ada ucapan untung ada saya. Coba kalau tidak ada saya, nggak jadi itu kegiatan. Ini sudah sebetulnya sudah offset. Untung ada saya. Itu sudah offset Bapak hadirin yang mulia. Kalau dipandang dari sisi keimanan kita yang utuh dan bersih. Alim ulama memberikan arahan, untung Allah tolong kita. Ini lebih pas lagi. Alhamdulillah, untung Allah berikan kemudahan, untung Allah tolong kita, Allah berikan jalan rezeki. Allah terus yang dikedepankan. Inilah makna la ilaha illallah. Maka orang yang imannya betul kepada Allah di dunia ini tenang saja. Ada uang, tidak ada uang, tenang pi. Ada jabatan, tidak ada jabatan, tenang pi. Sibuk, tidak sibuk, tenang. Kenapa? Karena tetap konsisten dengan ketaatan kepada Allah. Baginya waktu demi waktu adalah waktu menunggu menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Yang paling utama 5 waktu. Hadirin, ini di dunia Allah akan berikan banyak kemudahan, banyak kebaikan, bahkan dimuliakan, dihormati, ditutup aibnya. Ini orang beriman, diangkat derajatnya memang. Ini sudah janjinya Allah dan Rasulnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladzina utul ilma darajah. Allah akan angkat derajatnya, dimuliakan, ditutupi aibnya. Masya Allah. Lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Kalau kita hari ini alhamdulillah imannya kita jaga, ketaatan kepada Allah kita jaga, istiqomah, maka kemudian di akhir hayat Allah akan tolong kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi bersabda, man akhiri kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah maka dijamin surga. Nabi memberikan kabar gembira, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yusaddiqu qalbuhu lisanahu, kemudian ia membenarkan dengan hatinya, meyakini dengan hatinya apa yang diucapkan dengan lisannya, dakhala min ayyi abwabil jannati syaa, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah. Hadirin, umur kita tidak akan lama. 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, semua yang ada di masjid ini termasuk saya sudah bukan lagi di Bukit Baruga. Oleh karena itu, mari kita jaga nikmat iman ini, kita perjuangkan agar senantiasa semakin meningkat, lalu ketaatan kepada Allah kita jaga supaya senantiasa terus istiqomah. Selepas Ramadan, suasananya tetap dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya sebagaimana bulan Ramadan, hingga pada akhirnya sampai masanya kita kembali kepada Allah, membawa iman di dalam hati kita yang sempurna dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah istiqomahkan kita semua, saling menyayangi di antara kita, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan masjid ini menjadi tempat yang paling menggembirakan untuk kebersamaan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Ya Allah, ya Allah, ya Sami, duhai Allah Engkau yang Maha mendengar. Ya Bashir, duhai Allah Engkau yang Maha melihat. Ya Qarib, duhai Allah Engkau yang Maha dekat. Ya Zahir, duhai Allah Engkau yang Maha nyata. Walaupun mata kami tak mampu menatapmu ya Allah, namun kami yakin Engkau hadir, Engkau nyata di tengah-tengah kami. Duhai Allah, terima rasa syukur kami ya Allah. Terima kasih ya Rabb, Engkau senantiasa memberikan limpahan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau berikan kami kehidupan, Engkau berikan kami berbagai nikmat yang tak mampu kami sebut satu demi satu. Terima kasih ya Allah. Jadikanlah kami ahli syukur ya Rabb. Jadikanlah kami ahli syukur. Duhai Allah, jadikanlah kami ahli sadar. Rabbana ya Allah ya Karim, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'an. Ya Allah, titipkan kepada kami ya Allah, hujamkan dalam hati kami keimanan yang sempurna ya Rabb, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk ya Rabb, lisan yang senantiasa diliputi dengan zikrullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa zaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ismin la tada' lana dzamban illa ghafarta. Ya Allah, tidak ada dosa yang tidak Engkau ampuni ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta wala hamman illa farazta wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.